Anda bersama Sahabat Kimia. Salam Kimia. Sahabat Kimia, pada video kali ini kita akan membahas kegiatan 6.1 dengan judul konsep laju reaksi. Untuk konsep laju sendiri tentunya kalian sudah pernah belajar ya. Di pelajaran fisika, biasanya di pelajaran fisika yang dipelajari itu adalah bagaimana menentukan laju pergerakan sebuah benda. Nah, untuk pelajaran kimia yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana ternyata suatu reaksi itu juga memiliki laju atau kecepatan tertentu. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, alat apakah ini? Apakah fungsinya? Nah, biasa alat seperti ini ada di kendaraan. Kalau di sini adalah kendaraan sepeda, tidak hanya sepeda tentunya, ada juga di kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, alat ini adalah speedometer yang berfungsi untuk menunjukkan besarnya laju pergerakan sepeda atau laju pergerakan kendaraan ya, kendaraan bermotor misalkan. Nah, ketika sepeda ini bergerak misalkan dari keadaan awal menuju kepada keadaan akhir atau dari titik A menuju ke titik B, maka akan ada perubahan yang terjadi di situ ya. Nah, perubahan apakah yang dapat diukur untuk menentukan laju gerak sepeda? Nah, biasanya untuk menentukan laju cepat atau lambatnya pergerakan itu biasanya yang diukur adalah biasanya diukur itu adalah perubahan waktu. Jadi sepeda ini bergerak dari titik A ke titik B itu memerlukan berapa waktu? Ya. Nah, selain itu ya, seiring dengan pergerakan sepeda dari waktu ke waktu, maka ada yang berubah. Nah, apakah yang berubah atau apakah ada yang bertambah? Nah, jadi yang bertambah itu adalah jarak tempuh ya. Seiring perubahan waktu ya, akan terjadi perubahan jarak tempuh dari titik A ke titik B ya. Kalau perubahan waktu itu biasa diukur dengan satuan sekon. Nah, kalau jarak tempuh itu biasa diukur dengan satuan meter. Nah, ini konsep laju atau kecepatan sebuah benda. Sehingga bisa didefinisikan ya, laju sepeda di sini adalah bertambahnya jarak tempuh ya sepeda per satu satuan waktu. Nah, ini konsep laju pergerakan sebuah benda. Nah, yang akan kita bahas berikutnya itu adalah bagaimana dengan jalannya suatu reaksi. Ya, suatu reaksi itu juga memiliki kecepatan. Ada reaksi yang berlangsung sangat cepat dan ada juga reaksi yang berlangsung sangat lambat. Nah, silahkan kita coba saksikan dulu beberapa tayangan reaksi-reaksi berikut ini ya.
sahabat kimia, setelah menyaksikan contoh-contoh dari reaksi tadi, ya, maka akan bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat kita penasaran ya. Nah, jadi yang pertama, apakah ada yang berubah dari waktu ke waktu selama berlangsungnya reaksi? Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan kecepatan laju suatu reaksi dengan reaksi yang lainnya? Nah, kemudian yang ketiga, apa saja yang harus diukur ya untuk menentukan kecepatan suatu reaksi? Dan yang keempat adalah faktor apa saja yang akan mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita coba bahas di bab ini. Ya, kita mulai dari yang pertama. Kita coba membuat definisi dari laju reaksi. Nah, kita ambil contoh di sini ada sebatang kayu, yaitu korek api, yang ketika dibakar maka akan mengalami perubahan. Nah, pertanyaannya, perubahan apakah yang terjadi ya ketika kayu dibakar? Ya, ketika kayu dibakar maka perubahan yang terjadi adalah kayu berubah menjadi arang. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, zat yang merupakan zat sebelum reaksi atau dikenal dengan istilah reaktan adalah kayu. Jadi kayu di sini adalah reaktan. Sedangkan zat yang merupakan zat sesudah reaksi atau dikenal sebagai produk itu adalah arang. Jadi kayu di sini ya untuk menentukan laju reaksi, maka kita akan menentukan dulu keadaan awalnya apa ya, dan keadaan akhirnya apa. Ya, jadi keadaan awalnya di sini istilahnya adalah reaktan dan keadaan akhirnya di sini adalah produk. Ya, reaktannya di sini berarti adalah kayu dan produknya di sini adalah arang. Nah, kita coba saksikan bagaimana proses terbakarnya kayu. Perhatikan di sini prosesnya. Selama proses pembakaran, seiring berjalannya waktu, ada zat yang semakin berkurang dan ada juga zat yang semakin bertambah. Kalau kita sudah tadi menentukan bahwa kayu itu adalah reaktan dan arang itu adalah produk, maka nanti kita akan bisa menentukan di sini zat yang berkurang jumlahnya itu adalah kayu atau arang. Kita coba ulangi lagi tayangannya. Zat yang berkurang jumlahnya adalah kayu atau arang seiring berjalannya waktu. Ya, zat yang berkurang itu adalah kayu. Sedangkan zat yang bertambah jumlahnya seiring waktu itu adalah arang. Nah, jadi di sini ada yang berubah jumlahnya ya. Nah, dari proses ini kita coba akan menentukan definisi laju pembakaran kayu. Ya, dengan menyebutkan zat sebelum reaksi dan sesudah reaksinya. Tadi sudah kita sepakati di awal, zat sebelumnya itu adalah kayu dan zat sesudahnya itu adalah arang. Maka kita bisa membuatkan definisi lajunya. Ya, definisi laju dari proses reaksi ini adalah laju pengurangan jumlah zat kayu. Jadi yang berkurang itu adalah kayu. Jumlah zat kayu per satu satuan waktu. Nah, kita juga bisa membuat definisi dengan menyebutkan arang ya, karena arang di sini tadi adalah semakin bertambah, maka definisinya menjadi jumlah penambahan zat arang per satu satuan waktu. Ini adalah definisi khusus untuk reaksi pembakaran kayu. Nah, kita coba membuat definisi dari laju reaksi secara umum, tidak lagi melibatkan kayu menjadi arang, tapi di sini yang kita coba libatkan adalah reaktan berubah menjadi produk. Ya, mari kita coba buat definisi laju reaksi di sini dengan mengadopsi pengertian yang ada di atas. Di sini kayunya tinggal kita ganti dengan reaktan dan arang di sini kita ganti dengan produk. Dan jumlah zat di sini kita coba lebih perjelas lagi. Nah, jadi untuk menghitung laju di sini jumlah zat yang digunakan itu adalah berupa konsentrasi, sehingga definisinya akan menjadi laju pengurangan konsentrasi reaktan per satu satuan waktu dan laju penambahan konsentrasi produk per satu satuan waktu. Nah, ini ya, jadi definisi dari laju reaksi secara umum. Nah,
kita lanjutkan. Jadi yang terjadi dalam suatu reaksi ketika ada reaktan berubah menjadi produk, ya, bisa dilihat di sini ada grafik ya, yang menandakan bahwa garis ini adalah garis produk. Pada awal reaksi, produk itu dalam keadaan konsentrasi yang paling minim. Seiring berjalannya waktu yang bertambah, ya, konsentrasinya akan bertambah, ya, akan selalu mengalami pertambahan, ya, sampai kepada titik tertentu. Sebaliknya, untuk konsentrasi reaksi di sini adalah reaktan, ya. Pada awal reaksi, reaktan itu berada pada konsentrasi maksimal. Ya, konsentrasi maksimal. Seiring berjalannya waktu, maka konsentrasi dari reaktan ini akan semakin berkurang. Nah, dari konsep ini maka akan bisa kita tentukan, ya, persamaan untuk menentukan laju reaksi. Nah, jadi yang pertama adalah di sini adalah perubahan konsentrasi dari reaktan, ya, per delta T. Nah, jadi lambangnya di sini adalah delta dalam kurung tegak. Jadi kurung tegak ini artinya konsentrasi R. Ya, maka bisa dibaca delta konsentrasi R per delta T. Kenapa nilainya minus di sini? Karena untuk reaktan itu semakin berjalannya reaksi, maka konsentrasinya semakin menurun, ya, sehingga lambangnya negatif, ya. Jadi lambang negatif di sini artinya berkurang, ya. Kemudian untuk konsentrasi produk, ya, lajunya itu sama dengan, ya, laju produk, ya, plus di sini menandakan artinya bertambah, ya, bertambah konsentrasinya. Di sini adalah delta konsentrasi P atau produk per delta T. Jadi V di sini adalah laju reaksi yang satuannya adalah molar per detik, dan delta T di sini adalah perubahan waktu yang satuannya adalah detik atau sekon, dan delta R di sini adalah perubahan konsentrasi reaktan, ya. Delta P di sini adalah perubahan konsentrasi produk. Di sini produk, ya, bukan reaktan. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena di sini yang untuk menentukan jumlah zat yang bereaksi, ya, baik itu yang bertambah ataupun berkurang itu dalam bentuk satuan konsentrasi, maka kita coba ingat kembali rumus-rumus untuk menghitung konsentrasi. Ya, ini rumus yang pertama, ya, rumus awalnya, rumus dasarnya. Konsentrasi bisa dihitung dengan ya, di sini M sama M di sini adalah konsentrasi atau molaritas, ya, sama dengan mol per V, ya, mol per V. Nah, kalau dijabarkan lagi di sini M di sini adalah di sini adalah massa per massa molar atau AR atau MR dikali dengan volume. Di sini ada V besar di sini adalah volume suatu larutan. Nah, kalau misalkan di dalam soal itu volumenya dalam satuan mililiter, maka kita bisa menggunakan rumus ini, ya. Nah, bagaimana untuk yang kedua, molaritas larutan pekat? Untuk molaritas larutan pekat bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. M di sini adalah molaritas, Rho di sini adalah massa jenis dari larutan. Nah, dan ada kadar di sini, kadar prosentase larutan pekat tersebut, dan kemudian di sini adalah MN di sini bisa berupa AR, bisa berupa MR. Nah, ini adalah yang ketiga adalah menghitung molaritas setelah pengenceran. Rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Kita lanjutkan saja bagaimana menuliskan ungkapan laju reaksi. Ya, kita langsung melihat contoh soal, ya. Di sini ada reaksi, ya, seperti ini. Nah, kemudian diketahui bahwa 4 mol gas N2O5 dibiarkan terurai dalam ruang yang bervolume 2 liter hingga 10 detik kemudian menghasilkan 1 mol oksigen. Jadi pertanyaan pertama adalah tuliskan definisi laju reaksinya. Nah, karena di sini reaksi ini melibatkan 3 jenis zat, ya. Zat yang pertama ini merupakan reaktan, kemudian zat setelah tanda panah ini merupakan zat produk.
Maka kita bisa tuliskan definisinya, yaitu karena di sini N2O5 ini adalah sebagai reaktan ya, maka reaktan konsentrasinya di sini akan berkurang ya, sehingga definisinya menjadi laju berkurangnya konsentrasi gas N2O5 per satu satuan waktu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan gas NO2? Maka definisinya menjadi laju bertambahnya. Kenapa dia bertambah? Karena dia adalah produk ya. Laju bertambahnya konsentrasi gas NO2 per satu satuan waktu. Nah, bagaimana dengan oksigen? Ya, oksigen di sini juga merupakan produk, maka definisinya adalah laju bertambahnya konsentrasi gas O2 per satu satuan waktu. Nah, kemudian lanjut di soal yang kedua. Tuliskan ungkapan laju reaksi ya terhadap gas N2O5, NO2 dan O2. Kita coba tuliskan ungkapan di sini adalah rumusnya ya. Rumus dari laju N2O5 itu adalah sama dengan minus, karena di sini minus artinya berkurang ya. Berkurang delta konsentrasi N2O5 per delta T. Nah, kemudian bagaimana dengan laju NO2? V di sini adalah laju ya. Laju NO2 sama dengan plus ya, delta konsentrasi NO2 per delta T. Kemudian untuk laju oksigen O2 itu sama dengan plus delta konsentrasi O2 per delta T. Ya, mari kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tuliskan perbandingan laju N2O5, laju NO2 dan laju O2. Nah, untuk menjawab soal ini, maka yang harus kita perhatikan adalah persamaan reaksi. Nah, karena di sini yang akan kita gunakan adalah koefisien dari persamaan reaksi ini, maka pastikan persamaan reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Nah, kebetulan soal ini reaksinya sudah dalam keadaan setara, jadi tinggal kita bandingkan saja. Nah, bagaimana perbandingannya? Nah, perbandingannya adalah minus 1/2 laju dari N2O5. Nah, 1/2 ini dapat nilainya dari mana? Ya, dapat nilainya dari koefisien N2O5 itu adalah 2. Ya, maka di sini dituliskan sebagai 1/2. Jangan lupa di sini tandanya adalah minus yang menunjukkan laju berkurangnya ya, konsentrasi N2O5. Kemudian sama dengan 1/4 laju NO2. 1/4 dapat dari mana? 1/4 dapat dari koefisiennya NO2. Nah, dituliskan di sini adalah 1/4. Nah, kemudian sama dengan di sini laju O2. Laju O2, kita lihat koefisien dari O2 di sini 1. Maka nilainya di sini adalah 1/1 sama dengan 1. Nah, angka 1 tidak perlu dituliskan. Jadi cukup dituliskan sebagai plus laju O2. Nah, ini adalah perbandingan dari laju terbentuknya, laju bertambahnya atau berkurangnya zat-zat produk maupun zat-zat reaktan yang ada di dalam reaksi ini. Kita lanjutkan soal yang keempat. Berapakah laju reaksi berkurangnya NO2? Nah, ketika melihat soal seperti ini ya, untuk menghitung laju berkurangnya zat-zat yang terlibat dalam reaksi, maka yang kita coba cari adalah berapa mol ya, berapa mol atau berapa jumlah zat yang dihasilkan dari reaksi itu. Ya, bukan hanya zat mula-mula ya, tapi berapa zat yang dihasilkan dari reaksi itu. Nah, dari soal ini zat yang dihasilkan itu adalah menghasilkan 1 mol oksigen. Maka yang bisa kita hitung terlebih dahulu itu adalah menghitung dari lajunya O2. Jadi belum bisa langsung menghitung laju N2O5. Jadi kita awali dengan menghitung laju O2 terlebih dahulu. Ya, karena mol oksigen yang diketahui dari soal. Nah, sebelumnya kita coba cari dulu delta molnya atau perubahan molnya selama reaksi. Ya, rumusnya adalah mol pada akhir reaksi dikurangi dengan mol mula-mula. Mol pada akhir reaksi itu terdapat 1 mol. Ya, kita tulis di sini sebagai 1 mol. Kemudian mol mula-mulanya itu sama dengan 0 karena ketika mula-mula atau sebelum terjadinya reaksi oksigen belum ada.
Ya, maka mol mula-mula dari oksigen itu adalah sama dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1 mol. Setelah itu kita coba hitung delta konsentrasi oksigen. Ya, rumus konsentrasi jangan lupa mol per volume. Nah, di sini yang digunakan adalah delta mol. Delta mol tadi yang sudah dihitung ini adalah 1 mol per 2. Jadi hasilnya adalah 0,5 molar. Nah, setelah itu bisa dihitung laju O2 dengan persamaan delta konsentrasi O2 per delta T. Delta konsentrasi O2 sudah didapatkan ini tadi 0,5 molar, kemudian dibagi 10 detik. 10 detik dapat dari soal ya, data dari soal 10 detik. Setelah dihitung akan menghasilkan nilai 0,05 molar per detik. Ini adalah laju bertambahnya oksigen. Sedangkan yang ditanyakan adalah laju berkurangnya N2O5. Ya, jadi sampai di sini belum selesai, kita lanjutkan dulu ya. Dari perhitungan sebelumnya kita sudah mendapatkan data laju oksigen itu adalah 0,05 molar per detik. Dan yang ditanya adalah N2O5. Maka untuk melanjutkan soal ini ya, sehingga dapat mendapatkan jawaban seperti apa yang ditanya, maka kita menggunakan perbandingan ya. Yang diketahui adalah oksigen dan yang ditanya adalah N2O5. Maka kita pakai dua perbandingan ini, N2O5 dengan oksigen. Kita tuliskan seperti ini ya. Nah, jadi ini setengah N2O5 dapat dari sini, dan sama dengan plus laju O2 didapatkan dari sini. Ya, kalau sudah dapat perbandingannya, tinggal kita masukkan data-datanya. Ya, tadi sudah diketahui bahwa laju O2 itu adalah 0,05. Tinggal dihitung ya. Di sini ada 2, minus 2-nya dipindah ruas ya ke sebelah kanannya, sehingga dikali jadi pengali di sini ya, kali minus 2. Sehingga laju dari N2O5 itu adalah minus 0,1 molar per detik. Ya, kita lanjutkan. Untuk soal berikutnya. Ya, soal berikutnya yang ditanya adalah berapakah laju reaksi bertambahnya NO2? Nah, sama dengan yang nomor 4 tadi ya, karena sudah diketahui ya laju dari O2 tadi, maka tinggal kita buat perbandingan. Jadi yang dibandingkan di sini adalah NO2, lajunya NO2 dengan lajunya O2. Ya, lajunya. Tinggal kita masukkan data-datanya. Oh iya, di sini bukan 1/2 ya, tapi 4 ya. 1/4 ini. Ya, ini 1/4 ya. 1/4 laju NO2 sama dengan 0,05. Ya, tinggal dikalikan saja. Jadi lajunya NO2 itu adalah 0,05 dikali minus 4. Ya, hasilnya adalah minus 0,2 molar per detik.